adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, tidak terasa kita kembali lagi ada di bulan yang baru, yaitu di bulan Agustus. Biarlah adik-adik tetap menjadi anak-anak yang tekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24 adik-adik. Nah di dalam kisah firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua orang yang sangat dekat, yaitu Raja Ahab yang adalah Raja Israel dengan Yosafat yang adalah Raja Yehuda. Nah adik-adik, karena mereka begitu dekat, akhirnya anak-anak mereka diberikan nama yang sama, yaitu Yoram. Jadi ada Yoram anak Ahab dan ada juga Yoram anak Yosafat. Nah adik-adik, kedekatan mereka pun tidak sampai di situ saja. Bahkan Yoram anak Yosafat dinikahkan dengan Atalia yang adalah anak perempuan dari Ahab. Wah adik-adik, mereka begitu dekat ya. Tapi pertanyaannya, apakah kedekatan mereka ini menghasilkan yang baik? Nah ternyata adik-adik, kedekatan mereka ini menghasilkan tindakan yang tidak baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya Yoram yang adalah anak dari Yosafat mengikuti kebiasaan dari keluarga Ahab, yaitu adik-adik menyembah berhala. Jadi Yoram ini mengikuti kebiasaan keluarga Ahab yang menjadi penyembah berhala adik-adik. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka hidup dengan tidak takut kepada Tuhan. Mereka pantas ya adik-adik untuk mendapatkan hukuman karena mereka kan menyembah berhala. Mereka tidak hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan menghukum dengan cara Tuhan tersendiri. Tetapi kalau kita melihat nih adik-adik pada ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata seperti ini. Namun demikian, Tuhan tidak memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Nah, walaupun adik-adik mereka sudah menduakan Tuhan, mereka hidup di dalam penyembahan berhala, tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap Yoram anak Yosafat? Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Di dalam ayat yang ke-19 tadi kita sudah baca bahwa Tuhan tetap tidak mau memusnahkan Yehuda karena janjinya kepada Daud. Kalau dulu adik-adik biasanya orang yang menyembah berhala itu dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan ingat janjinya kepada Daud bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Keturunannya akan terus ada. Nah, jadi Tuhan tidak memusnahkan orang Yehuda pada waktu itu. Adik-adik, Tuhan tidak akan melanggar janji. Walaupun Raja Yehuda sudah bertindak sama dengan Raja Israel yang Tuhan benci, Tuhan tetap akan membangkitkan keturunan bagi Yoram untuk menjaga tata Tuhan bagi Yehuda sesuai dengan janjinya kepada Raja Daud. Tetapi ini tidak berarti Tuhan tidak memberikan hukuman. Hukuman yang dicatat pada bagian ini adalah lepasnya Edom dan Libna dari penguasaan Yehuda. Mereka melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. Dan juga adik-adik, kalau kita melihat di kitab Tawarik yang sama-sama mencatat tentang Raja Yoram anak Yosafat ini,
dia akhirnya diberi penyakit oleh Tuhan, yaitu penyakit usus adik-adik. Dan di dalam waktu 2 tahun ususnya keluar dan dia mati. Wah adik-adik, dengan melihat hukuman yang Tuhan berikan kepada Yoram, kita dapat mengerti bagaimana Allah sangat menentang penyembahan berhala. Dia sangat tidak suka apabila bangsa Yehuda hidup dengan tidak percaya dan beribadah kepadanya. Tapi adik-adik, walaupun Tuhan marah, walaupun Tuhan tidak senang, walaupun Tuhan murka, tetapi dia tetap ingat akan perjanjiannya yang dahulu sudah dia buat dengan Daud, sehingga orang Yehuda pun tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Adik-adik, kita belajar nih, kita bersyukur punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak pernah melupakan, tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia tetap setia walaupun terkadang kita sering tidak taat kepadanya. Sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka jadilah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau di Alkitab mengajarkan untuk beribadah, maka kita harus sungguh-sungguh beribadah. Kalau di Alkitab mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, maka hormatilah orang tua. Kalau di Alkitab menyuruh kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita terus berusaha untuk menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan. Dengan begitu adik-adik, Tuhan disenangkan dan kita pun tidak menerima hukuman. Nah adik-adik, dia Tuhan yang setia akan janji-janjinya. Untuk itu tetaplah menjadi anak yang mengasihi Tuhan dengan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau, yang tetap setia terhadap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, tetapi juga ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk aktivitas kami di hari ini. Kami akan sekolah, orang tua kami akan bekerja, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye adik-adik.